Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurhayati dari SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono hadir kembali akan menyampaikan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan fasilitator Bapak Mujiono SPD MM dan pengajar praktik Bapak Imam Hanafi MPD. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan diawali memetakan kebutuhan murid yang meliputi 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah 1. Kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan? Minat murid merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat murid berbeda-beda, bisa ada dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan yang lainnya. Profil belajar merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran seseorang yang pertama adalah berkaitan dengan lingkungan yang meliputi suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya. Pengaruh budaya, santai terstruktur, pendiam ekspresif, personal impersonal. Kemudian visual, belajar dengan melihat, bisa melihat diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik organisator. Auditory, belajar dengan mendengar, dengan kuliah, membaca dengan keras, mendengarkan musik. Kinestetik, belajar sambil melakukan, bergerak, dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten materi. Diferensiasi produk merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Koneksi materi dengan model lain. Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan budaya positif, visi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan pembelajaran diferensiasi dengan modul lain dapat dijelaskan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berkaitan dengan kodrat alam dan zaman, berpihak pada murid, dan mewujudkan merdeka belajar. Kemudian, nilai dan peran guru penggerak yang mempunyai nilai seperti mandiri, kolaboratif, inovatif, refleksif, dan berpusat pada murid. Dengan nilai tersebut, guru penggerak dapat berperan untuk mengadakan perubahan
perubahan yang lebih baik. Visi guru penggerak dengan menerapkan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Kemudian, budaya positif. Guru penggerak bisa menumbuhkan budaya positif di kelas menjadi budaya positif sekolah dan menjadi visi sekolah dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di sekolah dengan mengangkat kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun dengan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Adanya nilai dan peran sebagai guru penggerak akan mampu memberikan pendidikan yang berpusat pada murid dan mewujudkan merdeka belajar. Membangun budaya positif di sekolah diperlukan kolaborasi dengan semua pihak dan membutuhkan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Kesepakatan budaya positif kelas akan membangun budaya positif sekolah dan dapat mewujudkan adanya visi sekolah. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka pembelajaran akan sesuai harapan murid, sesuai dengan minat, bakat, dan profil belajar murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum